Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Chef Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau masak cumi. Ini cumi asin. Kemarin aku beli dari pasar jadi ini sekitar 1 ons 100 gram. Nah, di sini cuminya bukan yang baby ya, ini versi sotong. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri itu ada bawang putih, bawang merah, tomat, lengkuas sama daun salam. Mudah itu aja. Nah, untuk selanjutnya buat lebih spesial di sini aku pakai cabai hijau. Ini cabai hijaunya nggak pedas ya, yang besar tapi nggak pedas. Cabai rawit itu yang pedas yang ada di gorengan. Nah, kemudian di sini aku pakai pete ya, ini dari 1,5 papan. Kemudian aku udah kuliti, udah bersihin juga. Jadi ini udah dibelah juga. Kemudian aku pakai 2 tangkai daun bawang. Nah, udah gitu aja. Nah, untuk selanjutnya di sini pertama aku mau ngiris cabai hijaunya. Ini diiris serong aja ya, biasa ya. Kalau kalian mau pakai cabai yang keriting itu yang agak pedas sedikit juga nggak apa-apa. Kalau mau cabai gendot tuh yang khas Garut yang bulat-bulat yang pedas juga nggak apa-apa. Ini disesuaikan aja si cabainya ya. Tapi di sini aku pakai yang ini biar nanti tampilannya cakep gitu, nggak terlalu pedas juga. Nah, tambah juga aku tadi pakai beberapa cabai hijau yang pedas itu, jadi bakalan balance ya. Nah, untuk selanjutnya kalau udah beres di sini aku pakai 3 siung bawang merah. Kemudian diiris tipis saja. Ya di sini aku pakainya sedikit karena nanti aku pakai bawang putih sama daun bawang juga, itu udah wangi banget gitu. Jadi bawang merahnya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Kemudian 3 siung bawang putih diiris juga. Nah, iris tipisnya biasa, aku nggak geprek dulu jadi nggak dicincang. Jadi ini besar-besar aja supaya kelihatan nanti pas di display. Nah, bagi kalian yang baru tahu atau bergabung di Chef Kitchen, selamat datang di Chef Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah ala aku tentunya. Ya, insya Allah enak, ekonomis, pokoknya jadi ikutin terus. Nah, selanjutnya di sini aku pakai buat 2 buah tomat. Di sini aku pakai yang sedikit kuningnya. Ini asalnya tuh hijau, terus ditaruh di freeze jadi sedikit kuning. Jadi ini agak asam jadi enak. Nah, selanjutnya bawang daun juga diiris juga. Nah, irisnya 2 ruas jari atau 1 ruas jari juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau udah beres kita sisihkan dulu. Nah, untuk selanjutnya buat si sotongnya sendiri di sini aku mau potong sekitar 1 ruas jari. Nah, ini biar mudah ya. Jadi kalau disatuin satu utuh itu kurang estetik ya. Nah, ini dipotong-potong aja biar nanti pas dimakan diwok-wok sama nasi itu tinggal dibelem, nggak usah digigit lagi. Nah, kalau udah semuanya kayak gini, nih kayak gini, ini udah terakhir. Nah, kalau udah dipotong semuanya, nah aku udah siapin ini air panas. Kalian buat dari termos juga, kalau mau bagus tuh lebih di ini ya, dari mendidih, didihin dulu air sekitar 1 gelas atau lebih. Nah, kemudian dimasukin aja, tinggal dimasukin nih, udah mendidih banget. Nah, ini buat mengurangi rasa asinnya ya. Karena banyak sekali ini garamnya terlalu besar-besar jadi terlalu asin. Nah, ini didiamkan 5 menit sampai 7 menit 10 menitan. Nah, untuk selanjutnya di sini sambil menunggu cuminya larut, nanti dicuci juga. Nah, aku tambahin sekitar 3 sampai 5 sendok makan minyak goreng. Nah, kalau udah panas tinggal dimasukin ini bawang putih, bawang merahnya, kemudian tumis sampai dia wangi. Nah, kemudian aku mau masukin ini lengkuas sama daun salam ya. Kalau si bawangnya udah setengah layu, daun salam sama lengkuasnya dimasukin. Nah, ini buat nambah aroma sama sedap aja ya. Nah, selanjutnya ini si cumi asinnya dimasukin bareng-bareng, nanti dia mateng sama ini ya, sama bawang putihnya sama bawang merah. Jadi dimasak barengan, dan masak cumi nggak usah lama-lama, nanti tambah alot. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini. Jadi nanti si bawang putihnya lembut, si cuminya juga masak gitu. Nah, cabai hijau yang tadi iris tuh dimasukin aja langsung. Nah, jadi cakep kan, jadi warnanya hijau. Kalau yang keriting tuh terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau masukkan tomat. Ini tomatnya agak keras jadi nggak apa-apa dimasukin. Nanti aku juga masaknya sebentar si cumi ini kalau udah tomatnya masak. Nah, ini wanginya udah harum banget ya, belum dimasukin petenya udah harum banget. Jadi si cumi terus sama si bawang-bawangnya tuh udah aromanya khas banget. Nah, dimasukin sekitar 100 ml air.
agar ada kuah sama si bumbunya nanti meresap ya. Jadi dari si asinnya tuh agak keluar, terus dari bumbu yang dimasukin tuh nyerap ke si cuminya itu. Jadi nambah balance. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai gula merah. Aku adanya gula merah jadi nggak gula pasir, aku pakai 1 sendok lebih lah. Nah, ini MSG terus garam pakai sedikit. Nanti koreksi aja kalau keasinan jadi makinnya sedikit. Terus pakai MSG juga jangan lupa. Terus aku pakai kaldu ayam juga sedikit, jadi lebih nambah gurih gitu. Jadi semuanya balance. Nah, ini kaldu ayam ini merek yang merah ya, bukan yang kuning. Adanya aku yang merah. Nah, kemudian ini tunggu sampai dia sedikit surut. Ini serius airnya itu enak banget sama nasi anget. Jadi kemarin aja sampai nambah-nambah terus makan sama ini. Nah, kalau udah sedikit surut, aku mau nambahin ini pete sama cabenya. Jadi aku masak ini sebentar banget, sekitar 1 menit sampai 2 menit. Ini kepanas sama airnya, jadi diaduknya cepet ya, biar matangnya cepet gitu. Tapi jangan terlalu overcook juga, kalau petenya lebih crunchy itu lebih enak, jadi jangan terlalu overcook. Nah, selanjutnya tambahkan daun bawang. Nah, ini kalau udah daun bawangnya masuk, ini udah matang ya. Ini sekitar 1 menit sampai 2 menit sampai layu saja. Karena bawang daun tuh banyak yang dipakai mukbang juga enak ya. Terus aku udah pernah nyobain tapi dia agak nyerang kalau Rasulullah bilang ke hidung, jadi nggak cocok kalau dilalat buat aku sih. Nah, ini udah siap disantap, buat disajiin juga udah oke banget. Ini biasanya ada di warteg, ada di rumah makan Sunda, ini banyak banget di rumah juga suka buat masak ini. Ini sama tinta cuminya bikin nafsu makan nambah-nambah terus ya, serius. Apalagi nasi anget terus pakai ini. Nah, tinggal di plating aja kalau udah mateng. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen, kalian langsung nonton. Dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku, ala Chef Kitchen. Stay tune. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.